Hai semua, selamat datang di channelku, channelnya Ina Juina. Rawapening adalah salah satu destinasi wisata yang memiliki kisah legenda di baliknya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan tentang asal-usul kemunculan Rawapening. Sebelum aku mulai, aku gak bosan-bosan buat mengingatkan bahwa yang aku ceritakan ini adalah legenda ya. Dan yang namanya legenda itu gak ada catatan tertulisnya. Jadi, mungkin kalian pernah mendengar kisah tentang legenda ini dalam versi yang berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa karena nggak ada catatan tertulisnya dan ini cuma dipopulerkan berdasarkan mulut ke mulut. Jadi kalau kalian menemukan versi yang berbeda, silahkan tulis di komentar ya. Oke? Aku boleh ceritanya sekarang. So the story time is coming. Listen up and enjoy. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah yang bernama Ngasem, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar Selokantara dan Nyai Endang Sawitri. Mereka berdua ini hidup rukun dan bahagia, tapi setelah cukup lama menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak. Nah, suatu hari Nyi Endang ini tampak sangat sedih gitu wajahnya. Terus ditanyain sama Ki Hajar kan, kenapa kau bersedih wahai istriku? Nah, si Dewi Endang ini bilang kalau dia tuh sangat menginginkan seorang anak. Untuk menyanggupi keinginan istrinya, Ki Hajar pergi bertapa ke sebuah gunung yang bernama Gunung Telomoyo. Dia bermaksud untuk meminta anak kepada Yang Maha Kuasa. Tidak lama setelah Ki Hajar bertapa, Nyai Endang pun hamil dan akhirnya melahirkan bayi yang selama ini dinanti-nantikan. Namun sayangnya bayi yang dilahirkan itu bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor naga. Namun ajaibnya naga ini dapat berbicara seperti manusia dan naga ini diberi nama Baru Klinting. Kelahiran Baru Klinting tidak diketahui sang ayah karena ayahnya masih bertapa di Gunung Telomoyo. Sampai pada suatu hari, Baru Klinting merasa penasaran sama ayahnya. Dia penasaran ayahnya itu siapa, lagi ada di mana, dan lagi ngapain. Dia pun bertanya pada ibunya. Nah, Nyai Endang pun merasa inilah waktu yang tepat untuk memperkenalkan sang ayah kepada Baru Klinting. Ia pun menceritakan bahwa ayahnya sedang bertapa di Gunung Telomoyo dan ia diminta untuk menghadap sang ayah. Baru Klinting diperintah untuk pergi ke Gunung Telomoyo sambil membawa benda pusaka sang ayah supaya nanti ketika sudah bertemu dengan ayahnya tahu kalau ini adalah anaknya gitu. Sesampainya Baru Klinting di Gunung Telomoyo, dia pun bertemu dengan ayahnya. Ayahnya tuh masih bertapa gitu dan ia pun langsung bersujud di depan ayahnya sambil menunjukkan pusakanya. "Ayah, aku adalah anakmu," gitu katanya. Pertapaan Ki Hajar pun terusik dan ia terbangun dari bertapanya. Kemudian dia melihat ada seekor naga yang sedang bersujud di depannya dan mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Walaupun Baru Klinting membawa benda pusaka milik sang ayah membutuhkan satu kali lagi sebuah pembuktian bahwa dia adalah anaknya, yaitu Baru Klinting harus dapat mengitari Gunung Telomoyo dengan badannya. Dan jika dari kepala dan ekornya bertemu, maka sang ayah pun mengakui bahwa Baru Klinting ini adalah anaknya. Baru Klinting pun melaksanakan perintah ayahnya dan berhasil. Akhirnya ayahnya pun mengakui sepenuhnya bahwa dia adalah sang anak. Dan Ki Hajar memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa dalam kondisi memutar seperti tadi di Gunung Tugur agar dia dapat berubah bentuk menjadi seorang manusia. Baru Klinting pun dengan senang hati melakukan perintah ayahnya. Ia pergi ke Gunung Tugur dan mengitari gunung tersebut lalu dia bertapa untuk berubah menjadi manusia. Beberapa lama kemudian di tempat yang lain ada sebuah desa yang bernama Desa Patok. Desa ini sangat subur dan makmur, sehingga setiap kali panen mereka akan panen raya besar dengan hasil yang melimpah ruah, sehingga warganya pun menjadi sangat kaya raya. Namun hal ini juga yang membuat warga Desa Patok menjadi sombong. Nah, saat itu di Desa Patok tuh sedang panen raya besar dan seluruh warga desa mengadakan acara merti dusun, yaitu semacam acara syukuran sedekah bumi setelah panen raya besar. Dalam acara tersebut diundang banyak orang sehingga ada pesta besar-besaran. Nah, untuk memeriahkan pesta dan menjamu para tamu, warga desa pergi ke Gunung Tugur untuk berburu dan hasil buruannya dijadikan masakan yang lezat. Sudah seharian berburu, namun para warga merasa heran karena mereka merasa hutannya itu sepi banget, gak ada hewan-hewan yang biasa mereka buru.
Dan juga dari pagi sampai sore mereka tuh nggak ada satupun yang mendapatkan hewan buruan. Namun tiba-tiba warga desa menemukan tubuh baru kelinting yang sedang bertapa. Tanpa pikir panjang, para warga mengambil daging naga tersebut dengan peralatan berburu mereka dan pulang ke desanya untuk memasak daging tersebut menjadi hidangan lezat sebagai jamuan pesta. Pesta pun digelar. Tidak lama kemudian, baru kelinting terbangun dari pertapaannya. Dia telah berubah menjadi seorang anak kecil. Namun sayangnya, ia berubah menjadi seorang anak kecil yang buruk rupa dan tubuhnya penuh luka. Dari tempat pertapaannya, ia mencium aroma yang sangat lezat yang berasal dari pesta di desa Patok, dan ia pun bermaksud turun gunung untuk meminta sedikit makanan. Baru kelinting pun akhirnya tiba di lokasi pesta, namun para warga jijik dengan bentuk baru kelinting, seorang anak kecil yang dekil, buruk rupa, dan banyak lukanya. Ia pun diusir dari pesta dengan kasar. Baru kelinting pun pergi meninggalkan acara pesta tersebut dengan perasaan yang sedih dan sakit hati. Tidak jauh dari lokasi pesta, baru kelinting bertemu dengan seorang janda tua yang bernama Nyi Latung. Karena merasa iba dan kasihan dengan baru kelinting, Nyi Latung pun mengajak baru kelinting ke rumahnya. Ia memasakkan masakan yang lezat dan juga memperlakukan baru kelinting dengan ramah. Nyi Latung bercerita bahwa ia adalah satu-satunya orang yang tidak diundang ke acara pesta karena Nyi Latung sudah tua dan hidup miskin. Mendengar hal itu, baru kelinting menjadi sangat marah dan sangat kesal atas kesombongan warga. Ia pun kembali ke pesta merti dusun, namun sebelum ia pergi, ia berpesan kepada Nyi Latung untuk menyiapkan sebuah lesung. Dan ketika nanti ia mendengar ada suara gemuruh, Nyi Latung disuruh cepat-cepat naik ke atas lesung tersebut. Sesampai di lokasi pesta, di tengah keramaian, baru kelinting menancapkan sebuah lidi. Ia pun menantang seluruh warga desa untuk mencabut lidi tersebut. Namun tidak ada seorang warga desa pun yang mampu mencabut lidi tersebut. Sampai akhirnya yang terakhir baru kelinting mengambil lidi tersebut, dan dari dalam situ terdengar suara gemuruh yang sangat besar dan tiba-tiba memancarlah air yang sangat deras. Dalam sekejap, seluruh warga dalam acara pesta tersebut tenggelam. Hanya Nyi Latung yang selamat karena dia langsung naik ke atas lesung setelah mendengar suara gemuruh. Dari dalam lubang tadi, air terus mengucur dengan derasnya hingga terbentuklah sebuah rawa-rawa. Dan sejak saat itu, rawa-rawa tersebut disebut dengan Rawa Pening. Itu dia cerita legenda tentang kemunculan Rawa Pening. Sampai hari ini kalian masih bisa melihat dan mengunjungi Rawa Pening karena ini adalah sebuah objek wisata yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Rawa Pening ini berada di 4 kecamatan Kabupaten Semarang, yaitu Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Lokasi ini diresmikan sebagai tempat wisata pada tahun 2012. Pada dasarnya, Rawa Pening sendiri adalah sebuah waduk alami yang memiliki luas sekitar 2.670 hektar dengan kondisi air yang bening dan tenang. Selain itu, Rawa Pening ini juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Kalian bisa melihat keindahan Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dari lokasi-lokasi yang sudah disediakan. Ada beberapa tempat yang direkomendasikan untuk menikmati keindahan Rawa Pening. Yang pertama adalah Bukit Cinta, Eling Bening, Saloka Theme Park, dan Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, kalau kalian mau menikmati keindahan Rawa Pening dari Museum Ambarawa, kalian harus menaiki kereta api uap tua yang ada di kereta Ambarawa. Dan pastikan kalian duduk di sebelah kanan ya, karena nanti kalian akan bisa full gitu menikmati keindahan pemandangannya. Selain itu, di Rawa Pening juga tumbuh banyak sekali tanaman eceng gondok. Nah, tanaman eceng gondok ini dimanfaatkan para warga untuk membuat kerajinan ataupun pupuk. Warga sekitar juga memanfaatkan lokasi ini untuk mencari nafkah. Ada beberapa nelayan yang menjaring ikan di Rawa Pening ini. Juga banyak sekali warga yang menyediakan jasa keliling Rawa Pening dengan menggunakan perahu. Juga ada beberapa warga yang membuat rumah makan, tapi rumah makannya ini rumah makan apung gitu, jadi kalian makannya di atas Rawa Peningnya gitu. Pemerintah juga membangun pembangkit listrik tenaga air di Rawa Pening. Jadi Rawa Pening ini sangat bermanfaat banget ya untuk warga. Walaupun ini lokasi wisata, tapi tetap aja ada mitos yang berkembang dan dipercayai oleh warga sekitar. Apa aja tuh? Yang pertama, hidup seekor ular yang dipercaya warga sebagai penunggu Rawa Pening. Ular ini bukan sembarang ular ya guys. Jadi ular ini tuh ukurannya besar banget dan dia tuh nggak selalu muncul gitu.
Tapi dia itu lebih sering menampakkan diri di belakang kapal nelayan. Nah, dipercaya jika ada nelayan yang diikuti oleh ular ini, mereka akan mendapatkan banyak sekali ikan dan udang. Tapi anehnya ikan dan udang ini nggak akan laku kalau dijual ke pasaran, karena katanya sih bau amis. Mitos kedua, itu dipercaya banyak banget jin penunggu yang ada di Rawapening dan juga suka membuat linglung para wisatawan atau pendatang yang berkunjung ke Rawapening. Jin ini biasanya menyerupai sahabat atau orang-orang terdekat, lalu membuat mereka nggak sadar, diajak ngobrol segala macam. Akhirnya mereka tuh secara nggak sadar lah, pokoknya itu kayak menenggelamkan diri aja gitu ke Rawapening. Nah, ini biasanya terjadi sama orang-orang yang ngelamun gitu katanya. Jadi, apakah kalian percaya dengan mitos yang barusan aku sebutin? Tulis di komentar. Oh iya, ada satu hal yang perlu kalian ketahui ya guys. Kondisi Rawapening saat ini itu cukup kritis karena banyaknya pencemaran air. Jadi, melalui video ini aku mengingatkan diri aku sendiri dan juga teman-teman untuk selalu membuang sampah di tempatnya ya, jangan di sungai, supaya keindahan alam gak rusak. Oke? Itu dia cerita yang bisa aku share hari ini. Kalau kalian semua suka dan pengen aku cerita lebih banyak tentang legenda-legenda Indonesia, please klik like, share, dan subscribe ya. Terus kalau kalian juga mau request legenda yang ada di daerah kalian atau legenda yang pengen kalian dengar, kalian bisa request dengan cara tulis di komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. See you on the next video.